Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membongkar rahasia dari sebuah kontaktor. Ini kontaktornya kita akan bongkar isinya seperti apa. Sebelumnya kita pretelin komponennya. Ini sudah kita lepas, kita bisa lihat isi dari kontaktor dalamnya seperti apa. Setelah dibongkar ternyata ini baut-bautnya udah dilepas, baut-baut dari kontaktor. Ini asalnya ada baut-bautnya seperti ini. Ini ada baut-bautnya udah dilepas, udah kita pretelin. Nah, ini ternyata di dalam kontaktor itu sendiri ada inti besi yang akan menjadi magnet bila dikombinasikan dengan coil. Ini akan menjadi magnet. Di sini ada spring atau per. Per ini berfungsi untuk mengembalikan ke posisi semula. Dia akan mengembalikan posisi semula karena sifat pegasnya apabila kontaktor tersebut tidak dialiri oleh arus listrik. Ini rangkaian istilahnya komponen dari kontaktor yang udah dibongkar. Isinya seperti ini. Ada inti magnet bagian bawah, ada coilnya, ada per atau spring. Ini yang inti bagian atas yang akan ditarik oleh inti bagian bawah apabila coilnya dialiri arus listrik karena si intinya udah menjadi magnet. Ini kalau kita lepas, ini ada kontak-kontak dari kontaktor. Bisa kita lepas satu persatu. Sekarang kontak-kontaknya udah terlepas. Ini seperti ini kontak-kontaknya dari kontaktor tersebut. Ini ukurannya besar karena ini sebagai penghubung dari sumber listrik ke beban. Ini kontak-kontaknya ukuran besar. Di sini kontak-kontaknya masih bagus, ini karena kotor aja. Ini kita lepas. Nah, ini casing bagian atas seperti ini. Jika dilihat di sini di bagian atas dari kontaktor ada kontak juga. Ini kontak yang menghubung, yang bergeraknya ini. Ini yang sifatnya dinamis. Ini yang kontak statisnya, yang diam saja. Nah, yang bagian ini yang akan bergerak naik turun. Ini kontak bantu, ukuran kontaknya kecil karena ini yang berfungsi untuk rangkaian kontrol khusus untuk sistem interlock atau self holdingnya. Ini inti bagian atas terhubung sama kontak-kontak yang atasnya.
Jadi bagian yang atas ini akan bergerak naik turun apabila intinya dikasih magnet. Apabila intinya dikasih magnet seperti ini, kalau dirangkai jadi satu seperti ini, kalau dirangkai jadi satu, nah cara kerjanya seperti ini. Dia akan bergerak naik turun. Di kontaktor itu sendiri untuk kontak utamanya ada 3, satu kontak bantu, ada yang NO ataupun NC tergantung dari jenis kontaktornya. Nah, kontak utama ini, kontak utama secara dimensi lebih besar dari kontak bantu. Ini yang kontak bantu bisa terlihat ukurannya kecil. Di sini warnanya karena ini sudah sering terpakai, jadi warnanya permukaannya juga tidak rata, warnanya agak gosong. Karena di sini biasanya karena terjadi percikan api. Jadi intinya di dalam kontaktor itu ada inti magnet, ada coil, ada inti magnet yang bagian atas, ada pair. Pair ini untuk mengembalikan ke posisi semula apabila arusnya tidak ada, maka kontaknya akan kembali ke posisi semula. Ini mekanis yang bagian atasnya, ini housing dari kontak bagian atas. Nah, kontak-kontak ini dipasangnya ini udah disediakan alurnya. Biasanya kita bersihkan terlebih dahulu kalau mau dirakit. Kalau mau dirakit, kita bersihkan terlebih dahulu kontak-kontaknya dengan menggunakan amplas halus. Jadi permukaannya kita ratakan, baru kemudian kita pasang. Cara memasangnya seperti ini. Ini udah ada knocknya, jadi enak masuknya. Tapi sebelum dipasang, sebelum dirakit lagi, jangan lupa untuk yang bagian atasnya, untuk yang kontak bagian atas harus dimasukkan dulu. Nah, dimasukkan terlebih dahulu, lalu baru dirakit yang ini, yang kontak utama. Setelah sebelumnya harusnya ini dibersihkan terlebih dahulu, karena ini hanya sebagai tutorial untuk membuktikan isi dari kontaktor itu apa sih sebenarnya. Nah, ini kita bisa pasang seperti ini. Yang sebelahnya kita pasang, yang sebelahnya dorong sampai di sini ada tempat buat meletakkan baut, karena ini ada baut-bautnya. Ini baut-bautnya yang sebagai pengikat di terminal kontaktor. Nah, sekarang kalau udah terpasang kontaknya, ini seperti ini. Kalau misalnya kita rakit lagi, kita rakit lagi seperti ini. Ini bisa di manual sebenarnya buat mengetes bagus atau enggak, karena ini belum dilengkapi, masih pergerakannya kurang bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi pada dasarnya di dalam kontaktor itu ada inti magnet, ini yang terbuat dari inti besi. Ini ada koilnya.
ada coil, ada spring, ada inti magnet bagian atas. Jadi inti magnet yang bagian atas akan tertarik oleh inti coil atau inti magnet yang bagian bawah, karena di sini ada spring. Jadi spring ini untuk mengembalikan ke posisi semula, seperti itu. Ini kebetulan akan saya bersihkan terlebih dahulu, jadi belum saya rakit kembali karena ini kontaktornya masih bagus. Jadi saya akan bersihkan supaya bisa dipakai seperti semula, karena ini kontaktornya masih bagus. Cuma karena kontaknya yang kurang bagus, jadi ini sebagai cadangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.